Mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan ketika kita merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan bersyukur kami boleh beribadah bersama. Dan Tuhan, kami sebentar akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu untuk kami boleh memahami dan biar firman ini masuk ke dalam hati kami dan berbuah ya Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13. Kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes dan kali ini kita sampai pada pasal 13 ayat 1 sampai 30. Yohanes 13 ayat 1 sampai 30 saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, lalu ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, ada banyak kisah di dalam Injil yang sangat terkenal. Dan salah satunya saya percaya adalah kisah Yesus mencuci kaki murid-muridnya ini.
Begitu terkenalnya saudara kisah ini sehingga kita banyak menemukan kisah ini dalam bentuk lukisan, dalam bentuk souvenir. Bahkan di beberapa gereja setiap tahun dilakukan upacara pencucian kaki mengikuti apa yang Yesus lakukan. Saudara, saya tidak menentang kalau orang Kristen melakukan tindakan pencucian kaki ini sebagai sebuah pengingat bahwa Yesus lebih dulu melayani kita. Atau sebagai ilustrasi pengajaran bahwa kita memang harus saling melayani. Nah, saya sendiri pernah melakukan saudara upacara seperti ini. Tetapi saudara sangat salah kalau kita menganggap ini kemudian sebagai upacara yang harus dilakukan gereja secara rutin. Karena Yesus tidak melakukan ini sebagai upacara yang harus terus dilakukan gereja untuk mengingat dia. Seperti perjamuan kudus misalnya. Yesus tidak lakukan seperti itu. Yesus tidak melakukan ini sebagai sarana anugerah seperti baptisan atau perjamuan kudus. Saudara, maka pertanyaan kita, apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Yesus melalui pencucian kaki ini? Nah saudara, seluruh kisah ini dimulai sebetulnya dengan keterangan di ayat yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Iskariot untuk menyerahkan dia. Ada rencana untuk menyerahkan Yesus. Saudara, Yudas bahkan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan para pemimpin agama untuk menyerahkan Yesus. Dan malam itu juga Yudas akan menuntun mereka kepada Yesus untuk menangkap dia. Saudara, ayat 2 memberitahu kita bahwa rencana itu adalah dari iblis yang membisikkannya di dalam hati Yudas. Saudara, maka sebagian orang berpikir bahwa Yudas tidak salah. Karena rencana ini berasal dari iblis. Tapi saudara, pertanyaannya, bukankah Yudas punya pilihan untuk ikut atau tidak ikut godaan iblis? Maka saudara, ayat ini sebetulnya bukan mengatakan iblis yang salah, Yudas tidak salah, bukan mengatakan begitu. Tapi ayat ini memberitahu kita bahwa rencana itu disepakati bersama oleh Yudas dan iblis. Yudas bersekutu dengan iblis untuk membawa Yesus mati di kayu salib. Nah saudara, siapa Yudas? Saudara, dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. 12 orang yang dipilih untuk bersama dengan dia jauh lebih dekat daripada semua murid yang lain. Saudara, apakah saudara menonton film The Chosen? Saya nggak tahu saudara ya. Tapi saudara, di dalam film itu tokoh Yudas digambarkan sebagai seorang businessman yang ingin melakukan hal yang berarti. Sampai kemudian akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dia ingin menjadi murid Yesus. Lalu Yesus kemudian memanggil dia dan dia meninggalkan segalanya. Maka Yudas ikut dengan Yesus. Dia pergi kemana-mana bersama-sama dengan Yesus. Dia makan bersama-sama dengan Yesus. Dia melayani bersama-sama dengan Yesus. Yudas mendengar Yesus mengajar. Yudas melihat bagaimana Yesus melayani. Dia sendiri juga dilatih untuk pergi melayani. Dia hidup sangat dekat dengan Yesus. Nah saudara, di film itu setiap kali saya melihat adegan Yudas bersama dengan Yesus, ada perasaan pahit saudara di dalam hati saya. Karena saya seperti sedikit merasakan sakit hatinya ketika Yesus akhirnya menemukan Yudas mengkhianati dia. Saudara, ada sebuah lagu dari Michael Card yang liriknya sangat powerful dan sering terngiang saudara di kepala saya. Liriknya saudara seperti ini. Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? Why did he use a kiss to show them? That's not what a kiss is for. Mengapa harus seorang sahabat yang memilih untuk mengkhianati Tuhan? Mengapa dia menggunakan ciuman untuk menunjukkan mereka yang mana Yesus? Ciuman bukan untuk itu. Berikutnya. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. And only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Hanya sahabat yang bisa mengkhianati seorang sahabat. Orang asing tidak ada untungnya. Dan hanya seorang sahabat yang bisa datang cukup dekat untuk bisa sangat menyakiti. Saudara, itu yang dilakukan Yudas kepada Yesus. Pertanyaannya saudara, apa respons kita kalau kita tahu persis sahabat kita atau orang yang dekat dengan kita atau orang yang kita kasihi akan mengkhianati kita? Saya kira saudara secara natural kita akan marah, mungkin kita akan takut, kita akan menjauhi dia, atau kita akan membenci dia. Tetapi menariknya adalah apa respon Yesus? Saudara, Yesus tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Yesus bukan korban yang tidak berdaya apa-apa lalu kaget ketika akhirnya Yudas mengkhianati dia. Yesus tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Tetapi Yesus memilih justru untuk bangun,
menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain linen, mengikatkannya pada pinggangnya, sebuah sikap berpakaian seorang hamba atau budak yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Dan kemudian dia mengambil air di dalam baskom dan dia mencuci kaki murid-muridnya, termasuk si Yudas. Soalnya di zaman itu kaki mereka kotor karena jalanan yang berdebu dan mereka tidak memakai sepatu tertutup seperti kita. Tugas mencuci kaki yang kotor itu adalah tugas untuk budak yang paling rendah. Dan Yesus lakukan itu, termasuk untuk Yudas. Saudara, mengapa Yesus lakukan itu? Atau bagaimana Yesus bisa lakukan itu? Saudara, yang pertama jawabannya ada di ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, Yesus tahu persis siapa dirinya. Dia datang dari Allah, dia ada di dunia mengerjakan misi Allah dan waktunya sudah tiba, dia akan segera menyelesaikan misinya dan kembali kepada Allah. Yesus tidak membutuhkan pengakuan manusia, Yesus tidak membutuhkan pujian dari manusia, Yesus menerima semuanya dari Bapa. Yesus tahu dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, dan tujuan hidupnya selama di dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Dan di ayat 3 juga berkata, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu apa yang Allah sediakan bagi dia. Segala sesuatu baik di bumi maupun di surga ada di bawah kaki dia. Yesus tahu itu. Nah, saudara, seringkali kita manusia, kita seringkali insecure. Dan itu menyebabkan kita tidak bisa terima bahwa ada orang yang tidak menganggap kita, ada orang menghina kita, apalagi menyakiti kita. Karena kita mencari pengakuan, kita mencari keamanan, kebahagiaan dari apa yang orang berikan kepada kita. Maka waktu orang tidak menganggap kita, menghina kita, apalagi menyakiti kita, kita merasa harus lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa direndahkan. Tapi Yesus tidak membutuhkan itu. Dia menerima identitasnya, misi hidupnya, bahkan segala-galanya dari Bapa. Maka ketika dia berhadapan dengan pengkhianatan, bahkan dia berhadapan dengan penderitaan yang sebentar lagi akan dia tanggung, direndahkan, dipukuli, diludahi, sampai disalibkan. Ketika berhadapan dengan semua itu, Yesus justru merendahkan dirinya dan mencuci kaki murid-muridnya, termasuk Yudas. Saudara, bukankah seharusnya kita memiliki sikap yang sama? Identitas kita dari Bapa. Tujuan hidup kita adalah untuk Bapa. Tapi mengapa seringkali akhirnya kita terus mencari pengakuan, keamanan, kebahagiaan dari apa yang orang berikan kepada kita? Yang kedua, saudara, mengapa Yesus bisa melakukan ini? Jawabannya adalah di ayat pertama. Injil Yohanes, saudara, memulai kisah ini dengan memberitahu begini. Yesus mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, saudara, pertanyaan kita, apakah Yesus mengasihi Yudas? Jawabannya, saudara, adalah ya dan tidak. Yesus mengasihi Yudas seperti dia mengasihi semua manusia. Yesus sendiri mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus juga mengatakan, Bapa memberikan matahari menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Yesus mengasihi Yudas seperti dia mengasihi semua manusia. Dan Yesus juga begitu mengasihi Yudas dengan memberikan dia kesempatan menjadi muridnya. Saudara, bayangkan betapa banyaknya waktu, perhatian, kasih yang Yesus limpahkan kepada Yudas selama 3,5 tahun dia mengikuti Yesus. Tetapi saudara, kasih yang dituliskan di dalam ayat 1 ini adalah kasih yang khusus diberikan Yesus kepada orang yang menjadi miliknya, yaitu mereka yang percaya kepadanya, menjadi domba-dombanya, menjadi anak-anaknya. Dan untuk merekalah Yesus mengasihi sampai pada kesudahannya. Sampai dia mati bagi mereka. Sampai dia bangkit bagi mereka. Sampai nanti mereka berjumpa dengan dia dalam kekekalan. Yudas tidak mendapatkan kasih ini. Karena dia menolak Yesus sampai akhir. Tapi Yesus mengasihi murid-muridnya yang lain. Dan itulah sebabnya Yesus melakukan penyucian kaki ini. Saudara, sebentar lagi Yesus akan menunjukkan kasih yang terbesar kepada mereka. Dia akan menanggung seluruh hukuman dosa mereka ditimpakan kepadanya. Maka kalau selama ini Yesus sudah melayani mereka. Tapi kali ini Yesus akan melayani mereka habis-habisan dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk mereka. Maka waktu Yesus mencuci kaki mereka, itu adalah bayang-bayang dari sesuatu yang lebih besar yang sebentar lagi Yesus akan lakukan bagi mereka. Saudara, bayangkan suasananya waktu itu.
Saya yakin saudara murid-murid sungkan sekali ketika Yesus mencuci kaki mereka. Saya yakin mereka sangat tidak nyaman ketika Yesus mencuci kaki mereka. Tetapi para murid diam, semua terdiam, kecuali Petrus yang protes. Ayat 6 saudara, ketika Yesus sampai kepada Simon Petrus, Petrus berkata begini, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Seakan-akan dia berkata begini, Tuhan, enggak salah engkau lakukan ini. Mana mungkin engkau lakukan ini kepadaku? Dia sambung lagi di ayat 8, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Dia larang Yesus. Aku tidak akan izinkan engkau lakukan itu kepadaku. Tapi Yesus menjawab, Simon, kau tidak mengerti, sekarang nanti engkau akan mengerti. Dan Yesus menegaskan, jikalau aku tidak membasuhmu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalamku. Saudara, inilah makna dari pencucian kaki yang dilakukan Yesus. Simbol dari pelayanan yang lebih besar lagi yang akan dilakukan Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berkata begini, jikalau aku tidak membasuh kamu, bukan sekedar masalah cuci kaki. Tapi jikalau aku tidak menyucikan kamu, jikalau aku tidak menanggung dosamu, jikalau aku tidak mati bagimu, engkau tidak akan mendapat bagian bersama dengan aku. Satu-satunya cara untuk kamu mendapat bagian bersamaku adalah aku harus membasuhmu. Aku harus mati bagimu. Terimalah kasihku itu. Sore itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Petrus masih tidak mengerti, dia mungkin berpikir kalau kakinya dicuci oleh Yesus, dia mendapat bagian bersama Yesus, apalagi kalau bukan hanya kaki, tetapi juga tangan dan kepala. Maka dia minta, Tuhan kalau begitu semuanya basuh lagi, begitu. Yesus berkata, tidak perlu Petrus, kalau kamu sudah mandi, kamu sudah bersih, kamu hanya perlu membasuh kaki. Saudara, apa artinya? Saya suka sebuah ilustrasi dari D.A. Carson, saudara, dia berkata begini, kita ini seperti orang yang telah mandi, dan sesungguhnya sudah bersih. Kita yang menerima pengampunan dari Kristus, kita sesungguhnya seperti orang yang telah mandi dan sudah bersih. Tetapi kadang-kadang kita berjalan sebentar di jalan yang berdebu. Maka kita perlu mencuci kaki lagi, tapi kita tidak perlu mandi lagi. Pembasuhan Yesus bersifat menyeluruh. Pengampunan dosa yang Yesus berikan sempurna. Kita akan minta ampun lagi untuk dosa-dosa yang masih kita lakukan, tetapi itu tidak akan pernah mengubah status kita sebagai anak-anak Allah. Tapi ada satu peringatan dari Yesus. Di ayat 10 Yesus berkata, kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Ada yang tidak bersih. Dan Yesus mengatakan itu karena dia tahu Yudas akan menyerahkan dia. Yudas dicuci kakinya oleh Yesus. Yudas dilayani oleh Yesus, tapi dia menolak pengampunan dosa yang diberikan Yesus. Saudara, kita lanjutkan dulu kisah ini. Setelah melakukan itu, Yesus kemudian mengenakan pakaiannya lagi dan berkata, mengertikah kamu apa yang kulakukan? Jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, peristiwa ini terjadi di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Kalau saudara membaca Injil, Matius, Markus, dan Lukas, ketiga Injil itu mencatat bahwa di malam terakhir itu, di dalam perjamuan itu, Yesus kemudian memecah roti, dia menuang anggur dan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa di malam terakhir itu Yesus menetapkan perjamuan kudus untuk dilakukan oleh gereja terus menerus. Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak mencatat itu. Sebaliknya Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang mencatat bahwa di malam itu, di malam yang sama itu, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, apa penyebabnya? Tidak ada yang tahu. Tapi ada yang menduga saudara bahwa mungkin pada waktu itu, di tengah-tengah gereja mulai terjadi keributan, hilangnya kasih, hilangnya kerelaan berkorban bagi satu sama lain. Dan Yohanes sengaja menuliskan Injil ini untuk menegur gereja pada waktu itu. Tapi kalau saudara juga baca di Injil Matius menjelang akhir pelayanan Yesus, terjadi sesuatu yang sangat buruk dan memalukan di tengah para murid. Yaitu ketika Yakobus, Yohanes bersama dengan ibu mereka datang kepada Yesus meminta posisi di kanan dan di kiri Yesus. Lalu 10 murid yang lain mendengar itu lalu mereka marah bersama kepada dua orang saudara itu. Saudara, mungkin saya pikir mereka bilang begini, enak aja kamu minta satu di kiri satu di kanan, kami di mana sisanya begitu. Saudara, maka mungkin pada malam terakhir suasana persaingan itu masih ada.
Sikap tidak mempedulikan yang lain, sikap mencari kepentingan sendiri masih ada. Maka saat itulah di tengah-tengah perjamuan, Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya, kemudian menuang air, lalu satu persatu kaki murid-muridnya yang kotor, kaki murid-muridnya yang sombong itu, dia cuci. Dia lap dengan kain di pinggangnya. Saya membayangkan saudara semua murid terdiam waktu itu. Mereka hanya melihat Yesus membungkuk di depan mereka. Mereka mendengar bunyi air dituang. Dan mereka merasakan Yesus menyekak kaki mereka. Dan saya kira para murid menangis. Dan kemudian Yesus sekarang berkata, "Aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Dan kalau betul Injil Yohanes sengaja menuliskan kisah ini, karena di tengah gereja mulai terjadi keributan, hilang kasih, hilang kerelaan berkorban bagi satu sama lain, saya kira tidak ada teguran yang lebih powerful dari ini. Dan bagian terakhir ayat 21-30, dengan lebih terang-terangan lagi Yesus berkata begini, "Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara, saya membayangkan bagaimana perasaan Yudas mendengar kalimat ini. Kalau saudara adalah Yudas, apa yang saudara akan rasakan? Saudara, Yesus tidak mengucapkan kalimat ini dengan nada menyindir. Seperti dikatakan di ayat 21 ini, Yesus mengatakan ini dengan sangat terharu. Atau di dalam TB2 dikatakan Yesus sangat terguncang. Mungkin dengan gemetar, mungkin hampir menangis. Yesus berkata, "Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara, apa yang dirasakan Yudas ketika Yesus mencuci kakinya? Apa yang dirasakan Yudas ketika Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih"? Apa yang dirasakan Yudas ketika Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku"? Dan apa yang dirasakan Yudas ketika semua murid saling berpandang-pandangan lalu bertanya-tanya, siapa di antara kita yang akan melakukan itu? Saudara, bukankah peringatan demi peringatan disampaikan kepada Yudas? Tapi Yudas tidak berubah. Seorang di antara murid Yesus diberikan keterangan, yaitu murid yang dikasihinya. Sangat mungkin ini adalah Yohanes sendiri. Dia bersandar dekat dengan Yesus. Di sebelah kanan Yesus. Dan Petrus kemudian memberi isyarat kepada dia. Tanyain ke Yesus, siapa yang dimaksud? Saudara, Yohanes kemudian bertanya kepada Yesus sambil dia menyender. Dia berbisik, "Tuhan, siapa itu?" Saudara, saya yakin Yesus tidak ngomong kencang-kencang begini ya. "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Lalu dia kasih ke Yudas, digebukin nama-nama Yudas sama yang lain. Selesai begitu ya. Yudas sebetulnya ada di dalam tangan Yesus. Tapi Yesus tidak akan lakukan itu. Ketika Yohanes tanya, "Tuhan, siapa itu?" Saya kira Yesus juga menjawab dengan berbisik hanya kepada Yohanes. "Dialah yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya." Dan saudara, bayangkan tegangnya Yohanes. Siapa ini? Lalu Yesus ambil roti, mencelupkannya. Dia berikan kepada Yudas. Saya yakin Yohanes syok sekali. Dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saudara bayangkan juga, Yohanes di sebelah Yesus persis. Dekat sekali menyender dan bisa berbisik bertanya. Dan Yesus kemudian bisa mencelupkan roti lalu memberikan kepada Yudas dengan tidak membuat orang lain curiga. Artinya sangat mungkin kalau Yohanes di sebelah kanan, di sebelah kirinya adalah Yudas. Sangat dekat sekali. Ayat 27 mengatakan sesudah menerima roti itu Yudas kerasukan iblis. Saudara, ini bukan kesurupan, tapi hati Yudas menjadi satu dengan iblis. Dia bersekutu dengan iblis untuk menjual Yesus. Maka Yesus berkata kepada Yudas, sekarang dengan lantang di depan semua orang Yesus berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." "Yudas, kamu punya rencana bukan malam ini? Silakan lakukan sekarang." Dan ayat 30 menutup dengan kalimat, setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam.
Bukan saja hari memang sudah malam, tapi ini melukiskan kegelapan rohani waktu itu. Yudas bersekutu dengan iblis dan kuasa kegelapan akan segera menunjukkan kuasanya. Di dalam beberapa jam lagi Yesus akan ditangkap, dicambuki dan disalibkan. Hari sudah malam. Saudara, saya ingin menyimpulkan kisah ini dengan 3 hal. Yang pertama, saudara, banyak orang ketika membaca kisah ini langsung menafsirkannya sebagai perintah Yesus untuk kita saling melayani dan mengasihi. Atau dengan kata lain kita melihat ini sebagai teladan moral bagi kita. Saudara, tidak salah karena Yesus sendiri berkata, jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus minta kita mengikuti dia. Tapi saudara, pertanyaannya mengapa Yesus bisa lakukan itu? Mengapa sebaliknya kita sangat sulit untuk melakukan hal yang sama? Jawabannya adalah karena kita seringkali tidak menyadari siapa kita di hadapan Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi kita no matter what, apapun yang terjadi. Sekali kita dibasuh olehnya, kita tetap akan bersih. Maka apapun yang dilakukan orang kepada kita tidak membuat kita harus berespon seperti mereka. Orang jahat kepada kita, maka kita balas jahat kepada mereka. Orang menghina kita, maka kita cari cara untuk membuktikan diri. Orang menyakiti kita, maka kita ingin mereka juga disakiti. Tetapi dengan demikian kita menjadi sama seperti mereka. Kita anak-anak Bapa di surga, kita berharga di mata Allah Bapa, kita dikasihi oleh Allah Bapa, maka apapun yang orang lakukan kepada kita, kita bisa berespon tetap sebagai anak-anak Bapa. Seperti Yesus yang berdiri, mengikat pinggang, menuang air dalam baskom dan membasuh kaki mereka termasuk Yudas yang mengkhianati dia. Yesus minta, lakukanlah yang sama. Seperti apa yang kulakukan. Dan yang kedua, saudara. Kisah ini bicara hal yang lebih dalam dari sekedar teladan moral. Karena Yesus menegaskan kamu harus menerima pembasuhan. Kamu harus menerima pengorbananku di kayu salib. Kamu harus menerima kasihku. Kalau tidak, kamu tidak mendapat bagian di dalamku. Saudara, ada kisah, sebuah kisah yang terkenal, saudara mungkin juga pernah mendengar. Saya tidak tahu sesungguhnya apakah kisah ini benar-benar terjadi, tetapi banyak sekali kisah ini dikutip. Tentang Tsar Nikola I, Raja Rusia di abad ke-18. Saudara, dia menaruh perhatian pada seorang anak muda, anak sahabatnya sendiri. Maka dia kemudian memberikan tugas yang penting kepada anak muda ini. Dia ingin mengangkat anak muda ini, dia kirim anak muda ini ke benteng di perbatasan dan memberi tugas kepadanya untuk mengurus uang yang harus dibayarkan kepada para prajurit di sana. Nah saudara, awalnya anak muda ini melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi kemudian dia mulai jatuh dalam kebiasaan buruk. Dia mulai berjudi. Dan akhirnya dia bukan saja menghabiskan seluruh uangnya, tetapi dia juga memakai uang milik pemerintah. Awalnya dia hanya mengambil sedikit, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang dia ambil. Satu kali saudara, dia mendapat surat pemberitahuan bahwa besok akan datang pejabat yang akan memeriksa keuangan. Anak muda ini segera sadar bahwa dia berada di dalam masalah sangat besar. Dia mengambil catatan keuangan, dan dia mulai menghitung berapa sebetulnya uang yang seharusnya ada. Dan dia kaget melihat jumlah yang sangat besar. Kemudian dia melihat jumlah uangnya sendiri sangat sedikit. Maka hutang dia sangat besar. Dia duduk dan putus asa. Kemudian dia mengambil pena. Dan dia menulis dengan huruf besar-besar. Hutang yang besar. Siapakah yang bisa membayar? A great debt. Who can pay? Dia tahu besoknya dia akan habis. Dan karena dia tidak melihat ada jalan lain, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tepat jam 12 malam nanti ketika sepi. Tapi sambil dia menunggu jam 12 malam, dia mulai ngantuk. Dan akhirnya dia tertidur. Dan tepat malam itu juga, Tsar Nikola I, Raja Rusia sedang ada di benteng itu. Saudara, Tsar Nikola I terkenal sering menyamar menjadi prajurit biasa dan melihat keadaan prajurit-prajuritnya. Malam itu dia berkeliling di benteng itu. Dan hampir semua lampu di kamar prajurit-prajurit itu sudah padam. Tetapi lampu di kamar anak muda ini masih menyala. Maka Raja Rusia ini menghampiri kamar itu, dia ketuk pintu, tidak ada jawaban. Dia buka pintu dan dia masuk ke dalam. Dan dia menemukan anak muda yang dia kenal ini. Anak muda yang dia angkat ini. Dan dia melihat ada catatan keuangan di sana. Dan ada tulisan dengan huruf-huruf besar di sana.
Dan ketika membacanya, Tsar Nikolas I mengerti situasinya. Awalnya saudara dia ingin langsung bangunkan anak itu dan kemudian langsung perintahkan supaya anak muda itu ditangkap. Tapi sambil dia membaca tulisan itu, hutang yang besar, siapa yang bisa membayar? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tiba-tiba muncul kemurahan hatinya. Maka dia ambil pena itu dan dia tulis di situ, tambahkan satu kata. Lalu dia keluar. Ketika anak muda itu bangun, dia kaget sekali, sudah lewat jauh jam 12 malam. Dia cepat-cepat ambil pistol untuk bunuh diri. Tapi dia kemudian melihat ternyata ada tulisan lain di kertas yang dia tulis itu. Hutang yang besar, siapa yang bisa membayar? Di bawahnya ada satu kata yang bukan dia yang tulis. Kata itu adalah Nikolas. Dia kaget sekali. Dia cepat-cepat buka catatan keuangannya di mana pernah ada tanda tangan Tsar Nikolas I. Dan dia bandingkan tanda tangannya sama. Dia kaget karena Tsar Nikolas I ada di kamar dia tanpa dia tahu. Raja ternyata tahu kesalahan dia tapi mau membayar hutangnya. Aku tidak perlu mati. Maka dia pegang janji Nikolas itu. Keesokan harinya datang utusan membawa sejumlah uang persis sebesar hutangnya. Dan kemudian pejabat datang memeriksa dan semua selesai. Saudara, kita pendosa besar. Bukankah kita pendosa besar? Dan tidak ada cara untuk bayar hutang dosa kita. A great debt. Who can pay? Tapi Yesus bayar semua hutang dosa kita. Malam itu saudara, ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yesus seperti berkata begini, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku bagimu. Malam ini aku mencuci kakimu, besok aku mati bagimu. Malam ini aku melayanimu dengan mencuci kakimu, besok aku akan melayanimu lebih lagi, habis-habisan. Aku menghapus hutangmu. Maka seakan-akan di bawah tulisan itu, hutang yang besar, siapa yang bisa membayar? Yesus menulis satu kata, Yesus. Yesus. Dan yang ketiga, saudara. Saudara, kisah Yudas ini adalah kisah yang sangat ironis. Yudas bukan berada di gereja seperti kita hari ini. Dia ada di gerejanya Yesus, kalau boleh pakai istilah itu. Dia bukan ada di Spark Group dengan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kita, tapi dia ada di Spark Group-nya Yesus. Dia bukan ketemu Yesus 1 bulan 2 kali atau tiap minggu, tapi setiap hari. Dia mendengar firman bukan dari manusia, tapi dari mulut Tuhan sendiri yang berfirman. Dia menerima kasih bukan dari manusia biasa, tetapi dari Allah dan manusia, Yesus sendiri. Maka kita bisa bertanya, kurang apa Yudas? Kurang apa? Tapi dia tetap menolak Yesus. Hari ini tidak ada dari kita yang mendapatkan privilege seperti Yudas. Tapi Tuhan memberikan banyak privilege yang lain kepada kita. Kalau saudara bisa ada di gereja, saudara mendengar Injil. Kalau ada orang yang mendoakan saudara. Kalau berkali-kali engkau diajak untuk percaya. Betapa besar privilege dari Tuhan. Jangan keraskan hati untuk menolak Yesus. Dan kiranya Tuhan beranugerah. Saudara, ada sebuah lagu saya ajak kita nyanyikan bersama-sama. Yesus bayar semua. Saudara, ada sebuah kata dalam lagu ini yang mungkin banyak orang tidak mengerti, yaitu kirmizi. Kirmizi adalah warna merah tua, seperti ungu. Dan lagu ini berkata, akan berubah dari kirmizi menjadi putih bersih. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau
kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Baiknya yang kedua, tiadalah padaku suatu kebaikan. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Putih bersih. Dua reflection question saudara bagi kita. Yang pertama, saudara, sudahkah hutang dosamu dihapuskan? Sudahkah engkau menerima pembasuhan dari Yesus? Yesus seperti berkata, terimalah kasihku. Terimalah pengampunan dariku. Sudahkah kita menerima itu? Dan yang kedua, apa yang menghalangi kita untuk saling membasuh kaki seperti yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang menghalangi kita? Apakah kita lupa lagi akan kasih Yesus? Apakah kita kembali menggantungkan identitas kita, arti hidup kita pada orang-orang lain dan bukan kepada Tuhan? Saudara, apa sebetulnya yang menghalangi kita? Masing-masing ambil waktu, teduh, meresponi Tuhan di dalam doa. Yesus bukan saja mencuci kaki kita. Dia melakukan lebih besar dari itu. Lebih rendah dari itu. Dengan mati di salib bagi kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara, ambil waktu untuk bersyukur lagi kepada Tuhan. Engkau yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah dibasuh oleh Yesus. Ambil waktu untuk bersyukur lagi untuk pengampunannya yang besar. Dia menghapuskan hutang dosa kita. Dia menambahkan satu kata, Yesus. Hutang yang besar
Siapa yang bisa membayar? Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau melayani kami yang tidak layak. Engkau merendahkan diri-Mu untuk kami yang sangat tidak layak. Engkau melakukan lebih rendah daripada mencuci kaki kami, karena Engkau mati bagi kami di kayu salib. Biarlah hati kami senantiasa gentar ya Tuhan akan kasih, kagum akan kasih, dan ajar kami mencintai-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan. Terimalah lagi ya Tuhan diri kami yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.